Percaya diri itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau kata seorang public speaker yang beberapa waktu gue simak di YouTube, kepercayaan diri itu ternyata skill. Maksudnya skill itu gimana sih? Maksudnya skill itu bisa dilatih, bisa ditingkatkan. Lalu kenapa penting kepercayaan diri itu? Yang gue rasain misalnya waktu gue speaking dalam berbahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris gue mungkin cuma 50, 60 gitu. Tapi dengan P80 sampai 100 bahkan gitu, kemampuan bahasa Inggris gue itu terlihat lebih bagus gitu. Kelihatan lebih bagus dengan modal percaya diri. Sebaliknya menurut gue, kalau ada orang kemampuan bahasa Inggris itu 80, 90, tapi PDD cuma 10, 20 gitu, itu bakal mengurangi banget. Bakal bikin orang itu kelihatan malah nggak bisa bahasa Inggris. Di video ini gue pengen share beberapa tips untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Pertama, cara paling ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah repetition. Kita harus mengulangi, dan mengulangi. Training make it perfect. Seperti yang gue lakuin sekarang. Sebenarnya gue ini bikin video itu salah satu tujuannya adalah pengen latihan. Karena gue pengen jadi public speaker yang bagus lah gitu. Pengen bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka salah satu yang gue lakukan adalah latihan. Karena memang nggak ada yang namanya sulap, nggak ada yang namanya magic button. Kita tiba-tiba jadi orang yang expert di bidang A, nggak bisa. Kalau kata Malcolm Gladwell itu ada namanya 10.000 jam, kaidah 10.000 jam. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kita sudah melakukan sesuatu berulang-ulang sampai 10.000 jam, tanpa kita sadari kita itu tiba-tiba jadi expert. Dan ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Seorang Gita Wirjawan pun ternyata beberapa hari yang lalu gue nonton videonya, dia itu dulunya nggak pede untuk public speaking gitu. Lalu dia dikasih tahu sama bosnya agar dia melatih public speakingnya dengan cara apa? Latihan di depan cermin. Tapi ada kuncinya. 20 menit selama bertahun-tahun secara konsisten. Bukan tiba-tiba sulap blank. Aha gitu ya. Tiba-tiba Gita Wirjawan jadi seorang public speaker yang bagus. Enggak. Public speaking dan juga profesi-profesi lainnya perlu dilatih. Balik lagi, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita harus mengulangi terus. Kedua, salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita adalah dengan membenarkan dulu nih isi kepala kita. Kadang-kadang pengganggu utama kita ya kita sendiri. Kita mau ngomong di depan orang, tapi di isi kepala kita bilang, Ji, kayak lo nggak bisa deh, lo jelek, lo kaku, lo grogi. Aduh, itu bakal mengganggu banget. Yang harus kita lakukan adalah membuat isi kepala kita itu bekerja sama dengan kita. Kalau kita mau ngomong di depan umum, maka orang yang paling bisa menepuk pundak kita ya kita sendiri. Ji, lo bisa ngomong. Lo punya kok bahan untuk ngomong. Orang lain juga belum tentu bisa ngomong. Udah, kerjain aja. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan meningkatkan afirmasi diri kita. Cara kita menilai diri kita sendiri. Siapa yang mau menilai kita selain diri kita sendiri? The first person yang akan menilai diri kita ya kita sendiri. Sebelum nanti dinilai orang lain, dinilai banyak orang. Maka salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah kita harus memperbaiki cara kita menilai diri kita sendiri. Bukan untuk membuat kita ini sombong, jumawa, dan lain sebagainya. Tapi untuk membuat diri kita ini memiliki hati yang besar. Yang ketiga ini sebenarnya bukan tips untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Contoh yang paling simpel siapa? Anak-anak kita. Tipsnya adalah dengan cara kita harus lebih sering memergoki anak-anak kita ketika mereka sedang melakukan kebaikan. Jangan hanya kita rajin memergoki mereka ketika mereka sedang berbuat yang kurang menyenangkan seperti menumpahkan susu, menumpahkan makanan, dan lain sebagainya. Kita harus lebih sering memergoki mereka ketika mereka melakukan pekerjaan yang bagus. Ketika mereka menggambar sesuatu, kita puji. Nah, wah, gambar kamu bagus banget. Ketika mereka bisa mengucapkan kata yang baru, kita puji. Ketika mereka melakukan sesuatu yang apapun itu, kita harus puji. Bukan untuk menyombongkan mereka, bukan untuk membuat mereka sombong. Lagi-lagi untuk membesarkan hati mereka agar one day mereka bisa menjadi orang-orang besar yang percaya bahwa dia itu bisa memberikan impact
impact yang besar. Buat siapa? Buat orang-orang di sekitarnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu 3 tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Finally, kepercayaan diri kita ada di genggaman tangan kita. Kita sendirilah yang bisa menentukan sebesar apa tingkat kepercayaan diri kita. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya berusaha sekeras mungkin agar saya mampu berbicara di depan kamera, membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.